Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedengeran aja, Bang. Suaranya jelas? Insyaallah. Tadi kan aku bunda teh. Belum ya, belum masih. Diam bentar deh. Dengar baik. Daurah. Apa? Daurah. Apaan yang agak ribut anak ini ya, anak mute sebentar ya. Nanti kalau di sesi pertanyaan baru kita buka. Ya. Bismillah. Alhamdulillah. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Baik. Sebelumnya ana minta maaf. Ini ala kadarnya. Qadarullah ana lagi di safar ya. Semoga enggak ribut tuh suara motor, suara ini lewat. Jadi ana lagi singgah di perjalanan di salah satu masjid gitu. Untuk menepati janji juga. Kalau misalkan ana undur-undur pula, ditakutkan nanti antum kecewa. Gitu ya. Kemudian untuk mempersingkat ya, kita langsung belajar saja ke matannya. Nah, adapun yang akan kita pelajari insyaallah matan Tuhfatul Atfal yang dikarang oleh, yang disusun oleh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah. Apa ini ada gangguan sedikit. Nah, kemudian membahas apa ini? Nah, membahas secara umum tajwid apa namanya? Tajwid yang mudah insyaallah. Ya, karena dinamakannya aja Tuhfatul Atfal. Artinya hadiah untuk anak-anak ini, wal ghilman, dan orang-orang apa namanya? Ya, anak-anak yang kecil, dari kecil sampai yang kelas SD-an lah, sekolah SD gitu. Nah, itu masih cocok di mata Imam Sulaiman Al-Jamzuri ini gitu. Adapun di Indonesia mungkin agak susah kalau kita membahas matan ini untuk anak-anak. Walaupun ada beberapa membahas tentang Tuhfatul Atfal ini kepada anak-anak secara khusus yang di pondok pesantren atau bagaimana. Nah, kemudian bagaimana cara pengambilan sanad, bagaimana cara mengambil apa namanya, gelar non akademik. Nah, nanti kita bahas ya di pertengahan insyaallah kehadiran kelima insyaallah atau keenam ya, yang sekiranya yang mau mendapatkan sanad setidaknya siap-siap dulu dari hafalannya. Nanti akan ada ujian. Nah, ujiannya sesuai dengan materi ini insyaallah. Mudah kok. Insyaallah mudah. Ya. Tuhfatul Atfal ini insyaallah pada tahu kok gitu ya. Tuhfatul Atfal pada tahu. Nah, secara umumnya kayak gitu tadi. Nah, maka dari itu disclaimer sedikit, kita sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar bukan berarti ana di sini yang paling tahu ya. Ana yang paling mulia di sini enggak. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum." Allah mengatakan orang yang paling baik, orang yang paling mulia, yang paling terhormat di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi bukan berarti orang yang buka daurah dia paling mulia gitu. Ya. Kemudian sekilas siapa ini yang membawa ini? Siapa adminnya, siapa belajar dengan siapa ini? Qadarullah adminnya Anda sendiri ya, untuk saat ini masih sendiri ya.
walaupun ditemenin sama adik Ana juga. Kemudian Ana seorang guru, nama Ana Imam Mukmin Al-Kiram, seorang guru di Madrasah Ibtidaiyah swasta di Kota Purwokerto, Kalimantan Tengah. Nah, jadi di sini menggunakan sebenarnya jam tepatnya dia pakai Wita ya. Jadi di sini udah jam 9, hampir jam 10 sudah. Walaupun Ana harus tetap menyesuaikan dengan jam WIB itu. Mungkin itu aja ya perkenalannya ya. Ya, Ana beristri dan Ana punya anak satu begitu. Lanjut langsung ke ini aja ya, ke matanya. Qala musannif rahimahullah, bismillah. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Bentar. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Berkata seorang yang mengharapkan rahmat dari Allah dan pengampunannya. Jadi sebagai ketawaduan beliau memulai dengan mengatakan ibaratnya saya gitu. Saya adalah orang yang mengharapkan rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dauman Sulaiman huwal jamzuri. Dauman Sulaiman huwal jamzuri. Yang senantiasa meminta meminta keduanya tadi, rahmat dan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ya, ada suara bocor nih. Dauman Sulaiman huwal jamzuri. Dia adalah Sulaiman al-Jamzuri begitu. Baru alhamdulillah musalliyan ala, alhamdulillah terutama di setiap permasalahan, di setiap acara, di setiap pembahasan apapun itu, maka yang pertama dibahas adalah alhamdulillah dulu, memuji Allah dulu, begitu. Sebagaimana Rasulullah pada khutbah nikah begitu kan, diajarkan kepada para sahabatnya itu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu begitu. Nah, sesungguhnya segala puji bagi Allah. Dimulai dengan hamdalah, lalu kemudian musallian ala Muhammadin wa alihi wa man ta'ala. Kemudian orang-orang musallian salawat atau salam hormat gitu. Salam hormat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man ta'ala dan orang yang mengikutinya. Wa ba'du ini biasanya setelah pembukaan gitu. Setelah pembukaan masuklah ke pembahasan. Wa ba'du hadan nazmu lil muridi. Nah, pelajaran ini ditujukan kepada muridi, orang-orang yang menginginkan, pada orang-orang yang menginginkan. Finnuni wat tanwini wal mududi. Ini secara umumnya. Walaupun ada beberapa yang tidak disebut. Finnuni wat tanwini wal mududi. Dan dalam masalah nun maksudnya nun sukun dan tanwin, kemudian wal mudud, mat maksudnya. Arju bihi an yanfa'at tulaba. Saya berharap, kata Sulaiman, kata musannif atau penyusun matan ini, saya berharap saya berharap matan ini bisa bermanfaat kepada para pelajar kita. Wal ajra wal qabul was thawab. Dan saya juga berharap pahala dari Allah, pahala terus diterimanya amalan ini. Maksudnya beliau kan membuat matan gitu. Beliau berharap matan ini diterimalah oleh Allah.
amalan beliau. Kemudian masuk ke ahkamun nun as-sakinah wa tanwin. Nah, masuk ke hukum-hukum masuk ke hukum-hukum nun sakinah atau nun sukun, nun yang tenang gitu. Nah, bukan nun mati ya, bukan mati. Nah, makanya dalam tajwid nggak ada nun mati, ya, tapi nun sukun bertemu hamzah misalnya. Kalau nun mati bertemu hamzah, kasihan hamzah bisa pingsan. Gitu. Nun sukun artinya nun tenang. Wa tanwin. Nah, tanwin itu fathatain, meliputi fathatain, dhammatain, kasratain begitu. Nah, lanjut ke perkataan musannif, yaqul musannif rahimallah linuni intaskun walitanwini. Nah, adapun nun sukun, nah anggap kayak gini ya. Nun sukun, adapun nun jika sukun atau tanwin, apa? Semoga jelas ya tulisannya, gitu ya. Yang biasa kayak gitu. Nah, adapun nun sukun atau tanwin, astagfirullah. Arba'u ahkamin, faqad tabyini. Ada 4 hukum, ada terbagi jadi 4 gitu. Maka perhatikanlah penjelasanku, kata beliau. Kemudian fal awwalul izharu qabla al-ahrufi. Nah, qabla ahrufi, maka yang pertama adalah izhar. Izhar qabla ahruf, setelah beberapa huruf. Lil halqi sitten rutibat fal ta'rifi. Apa namanya halq ini apa? Tenggorokan. Ya, tenggorokan. Dari huruf tenggorokan ada 6. Ada 6 huruf dia. Nah, maka ketahuilah. Yang pertama adalah hamzah. Kemudian ha, tsumma ainun ha'u. Nah, ain, ha. Ini kayak gitu bacanya, sebenarnya kayak gini ya. Hamzah. Ya, afwan, sebentar. Ini agak kebesaran ya. Nah, hamzah, kemudian ha, kemudian ain, ha. Nah, gitu. Hamzun fahaun tsumma ainun ha'u. Kemudian muhmalatani, ada yang bertitik gitu. Dua huruf yang bertitik, yaitu ghain dan kha. Nah, gitu. Bertitik di atas. Itu 6 ini adalah huruf-huruf halqi, yang huruf-huruf tenggorokan yang harus idhar. Idhar itu jelas. Itu jelas dalam pengucapan nunnya. Nunnya nggak ada perubahan sama sekali. Nggak boleh didengungkan. Iya. Misalkan idhar harus jelas gitu. Iya, harus jelas. Nunnya maksudnya jelas ya. Nunnya, nun sukunnya harus jelas. Misalkan an, man amana misalkan. Jadi nggak bisa dengan sama-sama nunnya agak kayak mau hilang. Yang mau hilang misalkan ma'amana, maka ini bisa dikatakan salah. Kemudian juga didengungkan, ditahan, man amana, itu pula bisa dikatakan salah. Nah, min haulin, min qillin, yanhauna misalnya. Kita tulis. Ana mau ngasih contoh ini. Bismillah. Di sini. Misalnya
Man. Man. Nggak ada di mana? Sudah ada foto baru di sini pula. Bi, Ada suara bocor ini. Ada suara bocor. tutup pintu. Curiga aku. Afwan, ada suara bocor sebentar. Bisa di mute dulu. Ya, sudah tenang ya, aman ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, kita sengaja aman, amanah, mana misalkan. Ini nun sukun. Nah, ini nun sukun kan? Bertemu dengan hamzah dia. Bertemu dengan hamzah. Maka karena hamzah ini termasuk dari huruf halqi di sini, huruf tenggorokan, wajiblah dia izhar. Wajiblah dia jelas. Tidak boleh dengung, tidak boleh ikhfa atau apa namanya? Samar. Apalagi memasukkan dari nunnya hilang. Misalkan nunnya ini sama sekali hilang. Terhapus langsung maknya jadi bertasdid, hamzahnya yang bertasdid. Lalu ma amana. Maka ini bisa dikatakan salah. Gitu. Ya. Simpelnya seperti itu. Nah, insyaallah insyaallah besok ana diskusikan dulu sama yang lain, sama apa namanya markaz, sama yang mengeluarkan gelar non akademik dan mengeluarkan ijazah sanadnya. Insyaallah termasuk ini ya, termasuk tinggi insyaallah sanad antum yang ingin atau yang berniat untuk mengambil sanad dan gelar non akademik. Insyaallah resmi dilindungi oleh peruri gitu. Insyaallah aman. Jadi bisa ditaruh di belakang nama sebagaimana nama ana kalau pernah lihat Imam Mukmin Arab SPD dulu namanya gelar akademik dulu, baru di belakangnya CALA CALP misalkan kayak punya anak. Nah, antum misalnya kalau misalkan ada yang mendapatkan ini lulus dari ujiannya, berhak untuk mendapatkan gelar non akademik, maka nanti di belakang gelar akademik antum ada gelar non akademik, boleh ditaruh di situ. Nah, itu idhar ya. Nanti Ovan potong. Nanti ana bahas dulu berapa kira-kira nanti yang harus dikeluarkan untuk infaknya untuk mendapatkan gelar non akademik dan ijazah sanad. Nah, adapun pembelajaran ini insyaallah kita full gratis. Kemudian lanjut ke wasani. Adapun yang kedua, hukum yang kedua adalah idghamun atau memasukkan. Idghamun bisittatin atat, dia ada datang atau ada 6 huruf. Ada 6 huruf. Fiyarmuluna indahum qad sabadat. Apa? Fiyarmuluna. Fiyarmuluna. Nah ini ya. Ini hurufnya. Yarmuluna itu terdiri dari 6 huruf. Huruf ya, huruf ro, huruf mim, lam, waw, dan nun. Nah, begitu. Ada 6 huruf. Idgham gimana? Maksudnya memasukkan. Jadi huruf nun itu akan hilang, langsung hilang. Begitu. Huruf nun akan hilang tanpa ada sedikit sisa. Langsung masuk ke huruf selanjutnya.
Lakinnaha qismani, akan tetapi dia terbagi menjadi dua bagian. Dia terbagi menjadi dua bagian. Qismun yudghama, yang pertama adalah, bagian yang pertama adalah idgham, dimasukkan. Apa? Yudgham. Qismun yudghama fi gunnatin, nah dimasukkan dengan gunnah. Dengan gunnah. Hurufnya adalah yanmu di sini. Nah, begitu. Yanmu. Yanmu itu terdiri dari yanmu itu singkatan dari, afwan, kita taruh di atas ini aja. Yanmu itu terdiri dari ya, nun, terus mim, sama waw. Ya. Ini gunnah. Gunnah itu ditahan maksudnya. Maksudnya ditahan. Seperti misalkan wa may ya'mal, yang harusnya contohnya seperti ini. Contohnya kita taruh sini saja. Man, gitu ya. Man, kemudian masuk ke ya'mal. Wa may ya'mal. Biasanya apaan? Biasanya tandanya ada tasdid di sini. Begitu. Ada beberapa mushaf yang tandanya ada tasdid, kemudian ininya hilang. Begitu. Wa may ya'mal, dan kadarnya itu 2 harakat saja, tidak boleh lebih. Wa may ya'mal, dan keluarnya lewat hidung. Wa may ya'mal, keluarnya lewat hidung. Ya, nun, mim, dan waw. Kemudian illa idza kana fi kalimatin fala tudghim. Illa idza kana fi kalimatin fala tudghim ka dunya thumma sinwanan ta'ala. Nah, kecuali jika dia berada pada satu kalimat. Maksudnya satu kalimat gimana? Satu kalimat. Nah, ini ada pengecualian ya. Yanmu tadi itu wajib untuk didengungkan, terus didengungkan maksudnya. Wajib untuk dimasukkan. Wajib nunnya hilang. Nun sukunnya itu hilang, langsung masuk ke huruf selanjutnya dengan gunnah. Yanmu tadi. Huruf ya, nun, mim, waw. Nah, tapi ada pengecualian di sini, kecuali dengan satu kata. Bikil matin ini artinya satu kata. Kalau 2 kata masih masuk hukumnya idgham bi gunnah. Tapi kalau dia satu kata, nih ada dikasih contoh di sini. Misalkan dunia. Ini kita lihat adalah nun sukun bertemu dengan huruf ya. Akan tetapi dia dalam satu suku kata. Nah, maka wajib untuk izhar baginya. Kalau di pelajaran dulu waktu anak mondok itu Ustadz bilangnya izhar wajib. Ya, izhar wajib. Walaupun di sini tidak dibahas ya. Ini adalah izhar wajib. Kemudian ini contoh lainnya. Sinwan. Ini nun sukun. Ini sukun bertemu dengan waw. Maka wajib juga untuk jelas. Jadi tidak boleh. Jadi pengecualian tidak boleh dalam satu kata ini kalau ketemu nun sukun bertemu dengan 4 huruf tadi, ya, nun, mim, waw, maka dia wajib untuk izhar, wajib untuk
Jelas. Begitu. Ini udah jam berapa nih? Oke, udah setengah jam berlalu. Ana percepat sedikit ya. Kita setidaknya sampai idgham bila guna. Apa? Sampai idgham bila guna. Kemudian wasani idghamun. Kemudian yang kedua adalah idghamun bi ghairi gunnah atau yang biasa kita sebut idgham bila gunnah tanpa ada tahanan. Maksudnya tahanan lagi. Narapidana. Maksudnya tanpa ada menahankan nun sukunnya atau idghamnya tadi. Misalkan ada nun sukun bertemu dengan lam. Wa man lam, misalkan kayak gitu. Misal kayak gini, kita kasih contoh ya. Oh ya di sini dulu hurufnya tadi. Filami, ini huruf lam, kemudian ro, warro, tsumma karrironna. Walaupun di sini ada pembahasan karir. Karir itu ro-nya diulang, apa? Ada pengulangan gitu. Walaupun kami secara pribadi tidak mengulangnya, ya tidak mengulangnya, karena itu udah ditegur sama Syekh Aiman. Nah, misalkan ro itu tidak boleh, misalkan ar-wajim itu kalau di sini ro itu diulang gitu. Kalau dari Syekh Aiman atau nanti di Al-Jazari mungkin ada ya. Nanti ro itu tidak boleh diulang, tidak boleh. Misalkan ar-wajib, gitu aja. Nggak boleh diulang. Ada juga yang mengatakan seminimal-minimalnya getarannya itu cuma 2 aja. Nggak boleh lebih, nggak boleh 3. Boleh. Nah, itu perbedaan pendapat. Yang mana aja kita ambil insya Allah ada dasarnya. Nah, contoh dari itu kan bila guna. Bila guna insya Allah kita udah pada tahu ya. Yang terpenting kita mengulang-ulangnya saja. Wa man lam, misalkan man kemudian ketemu dengan lam. Allah. Nah, ketemu dengan lam. Wa man lam. Karena dia ini adalah huruf idgham bi ghairi gunnah atau bila gunnah, maka nun ini akan hilang. Nun akan hilang, langsung lanjut ke lam. Malam. Itu ya. Hilang nun. Mungkin segitu saja yang Anda bisa sampaikan. Kita kasih ini ya. Oke, insya Allah ingat besok. Ingat besok. Besok berarti pokoknya kita sampai ke idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Adapun Ana mungkin bisa kasih 10 menit lah pertanyaannya. Ana kasih waktu untuk pertanyaan. Yang mau bertanya silahkan. Kita tutup dulu ini. Ada pertanyaan? Sebentar. Tadi ada
Izin tanya, Ustaz. Ya silakan yang mau bertanya. Izin tanya, Ustaz. Iya, kalau bisa Ana jawab, kalau tidak bisa Ana Tadi PR aja. Iya, silakan. tadi dijelaskan idgham bihunah ya. Iya. Nah, bihunah sendiri itu artinya disertai dengung atau ditahan? Gitu. Dengung. Kalau maksud dari dengung itu ditahan. Beda sama ikhfa ya. Nah, ada yang mengartikan dengung itu ikhfa. Sebenarnya kalau dari guru kami, dengung itu tahan. Ditahan. Kalau ikhfa itu samar. Iya. Itu yang Anda tahu. Ya. Ya, bihunah itu disertai dengan pembacaan bunyinya disertai dengan dengung kan? Dengung, iya. Dengung. Oke, memastikan itu aja sih, Pak. Ya Allah alam. Ya. Oke, tadi. Ada yang lain? Ini suaranya jelas ya? Jelas banget, jelas. Soalnya 2 HP ini dipakai nih. Satu buat layar, Izin tanya, Pak. satu Ini buat setiap minggu kamera. kan? Setiap minggu atau Niat Ana sih maunya setiap hari biar lebih cepat, biar yang mau ngambil, yang udah nggak sabar ngambil sanatnya, jadi lebih apa namanya, lebih cepat juga gitu, dapat sanatnya, begitu. Ya. Ada kendala apa gimana? enggak sih? Cuma kemarin ada jadwal yang per hari itu ada kan yang 2 hari, seminggu 2 hari itu ada. Ya mungkin agak ada miskomunikasi ya. Tapi yang privatnya, yang per orangnya itu. Untuk saat ini belum ada privat. Untuk saat ini belum ada privat. Jadi yang mau setor misalkan langsung japri aja. Oh, oke. Berarti beda ya kemarin itu ya. Ya, qadarullah belum ada membuka yang privat. Insyaallah nanti ada. Diusahakan. Oke. Terima kasih. Allah alam. Ada lagi sebelum mana tutup ya? Mudah-mudahan nanti besok kita bisa ketemu lagi ya. Pak Ustaz, izin nanya Ustaz. Fadal. Tadi terkait dengan tudrim ke dunia. Dunia di sini hukumnya izhar wajib tadi Ustaz ya? Tadi kurang terdengar nanti. Kalau guru Ana dulu ya, Ana ingat waktu dulu itu pas waktu mondok, beliau nyebutnya izhar wajib gitu. Adapun pas waktu Ana belajar matan tufatul hafal ya, enggak disebutkan itu izhar wajib deh. Enggak ada. Ya udah gitu, ada pengecualian gitu aja. Ini pengecualian kalau bertemu dalam satu kata, dalam satu suku kata, maka tidak bisa, maka harus jelas gitu aja. Ya secara ini sih, secara dalam matan tufatul hafal hukumnya tetap ada 4 gitu. Kalau ditambahkan jadi 5 kan. Misalkan ada izhar wajib gitu, jadi 5 kan. Ya. Untuk saat ini Allah alam yang Anda tahu itu. Baik. Syukron Ustaz. Iya, itu ada apa sih? Pak Teti, ada yang nanya bagaimana? Puan itu bertanya apakah kelas ini digabung dengan Ikhwan dan atau dibagi-bagi? Untuk Zoom untuk saat ini digabung. Untuk sementara digabung. Insya Allah Ana beberapa
3 sampai 4 hari ini Ana masih di safar. Nah, nanti Ana usahakan kalau bisa dipisah ya kita pisah. Qadarullah. Eh, juga kita punya apa namanya akun pro-nya juga, akun Zoom pro-nya baru 1 gitu. Mudah-mudahan nanti ada rezeki lagi. Ya bisa, biar bisa kita bagi kelasnya atau bagi hari-harinya ya. Nanti kita sambil diskusikan aja di grup. Maaf, ada rekaman video kah? Insya Allah ini direkam ya. Seingat Ana tadi Ana rekam deh. Ada notif di antum ya kalau ini direkam. Oh iya direkam. Ya ini direkam. Nanti Ana upload di YouTube Ana insya Allah di Mau Jadi Ulama. Adapun mau live tadi sebenarnya mau live tapi ada trouble apa gimana nggak bisa. Insya Allah direkam. Jadi kalau misalkan ada yang nggak hadir bisa lihat rekaman ulangnya. Pertanyaan bisa dipertanyakan di grup bisa juga, walaupun nggak ada kehadiran ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, Ana tutup ya. Ana mau lanjut berangkat lagi nih. Terakhir Qadarullah Ustaz, lagi di afwan. sekolah. Ayo tape. Ya. Obat. Terkait untuk pengambilan sanad apa saja syaratnya? Infak, kemudian nanti hafal. Boleh dicicil, boleh. Qadarullah Ana waktu dulu juga sama guru Ana dicicil juga. Boleh dicicil. Boleh langsung, boleh juga. Nanti baru ada ujian. Ujian kalau waktu Ana dulu tuh tergantung mood beliau. Kalau beliau lagi mood mau nanya-nanya yang susah ya ditanyain sama beliau yang susah-susah. Tapi kalau enggak. Nah, insya Allah Ana usahakan semudah mungkin. Insya Allah Ana semudah mungkin. Setidaknya Ana harus tahu antum berhak gitu. Antum berhak gak nih dapat sanad ini? Antum berhak gak? Dikarenakan pemahaman antum yang mendalam. Walaupun Ana usahakan pemudah gitu. Begitu insya Allah. Syukron, Sati. Udah ya. Ya kita tutup ya. Mudah-mudahan besok kita bisa ketemu lagi. Ana ini mengusahakan untuk hadir. Qadarullah. Ya Ana singgah aja di mana waktunya mau masuk. Ya udah Ana singgah aja di masjid gitu. Ya, qadarullah masih dalam keadaan safar ini. Adapun besok-besok mudah-mudahan bisa lagi. Karena ini hari perdana kan Ana takut ada yang kecewa gitu. Nah, kalau besok-besok mudahan semoga Allah izinkan lagi kita bisa bertemu dengan rutin biar cepat dapat sanatnya juga biar dapat gelar non akademiknya lebih cepat juga gitu. Ya. Udah ya, Ana tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Sazi. Allah. Ini pakai yang anu.